Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Sabila Rizkyana Putri dari perwakilan kelompok 3. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Andia Sabila Rizkyana Putri. Yang kedua ada Bunga Sari Fajri. Yang ketiga ada Dinda Rizky Izati. Dan yang keempat ada Davina Salsabila. Materi kelompok saya yaitu bab 3 tentang syariah. Pengertian syariah. Syariah menurut istilah adalah ma anzal huwallahu li ibadihi minal ahkami ala lisani rusulihil kiram liyukhrijan nasa min iriz zolami ilan nurin biiznihi wa yahdiyahum ila syiratil mustaqim. Artinya, hukum-hukum atau peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasul-rasulnya yang mulia untuk manusia agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. B. Pengertian syariah dengan fikih. 1. Syariat terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Syariat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi SAW. Sedangkan fikih adalah pemahaman manusia tentang tata cara untuk mencapai kesyariat. Yang kedua ada syariat bersifat fundamental, yaitu mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari fikih, sedangkan fikih bersifat instrumental. Artinya, ruang lingkupnya terbatas pada apa yang biasanya disebut perbuatan hukum. 3. Syariat adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketentuan-ketentuan dari Rasul. Karena itu berlaku abadi. Fikih adalah karya manusia yang dapat berubah dan diubah dari masa ke masa. 4. Syariah menunjukkan kesatuan, sedangkan fikih menunjukkan keragaman. C. Macam-macam ketentuan hukum. 1. Wajib, artinya bagi yang mengerjakan mendapat pahala dan bagi yang meninggalkan berdosa. 2. Sunnah, apabila dikerjakan mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak memiliki kewajiban. Yang ketiga ada haram, artinya hukumnya bila dilakukan yang melakukannya berdosa. Yang keempat ada makruh, diutamakan untuk ditinggalkan daripada dikerjakan, terlebih jika yang dilakukan dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Yang kelima ada mubah, dibolehkan memilih antara mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. D. Tujuan syariah Islam. 1. Hifzuddin, artinya menjaga atau memelihara agama. Yang kedua ada hifzun nafs, artinya menjaga jiwa. Yang ketiga ada hifzul aqli, artinya menjaga akal. Yang keempat ada hifzul ard, artinya menjaga kehormatan. Dan yang kelima artinya hifzul mal, artinya menjaga harta. Dalam surat ini terdapat firman Allah Ta'ala yang menyatakan afa hukmal jahiliyah yabghuna wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Artinya, apabila hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Ayat tersebut hendak memberikan arahan bahwa syariat Islam merupakan syariat terbaik yang memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut dapat diketahui dari penjelasan berikut ini. 1. Menjaga atau memelihara agama atau hifzuddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu mayyar tada minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minina aizatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya.
dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Hal pertama kali menjadi perhatian syariat adalah kewajiban memelihara agama dan meninggalkan kekufuran. Islam merupakan fondasi yang kuat. Hukum di dalamnya mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapa saja yang menjalankannya. Islam mengajak manusia beriman kepada Tuhan yang satu dan esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga jiwa atau hifzun nafs. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsam bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Ayat tersebut menjadi dalil tentang haramnya membunuh. Islam mengajarkan pada pemeluknya untuk tidak sewenang-wenang saling menghargai antar sesama. Dengan kata lain, Islam begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan konteks yang sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Yang ketiga, menjaga akal atau hifzul akli. Berikut adalah ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Tujuan dari pengharaman khamar adalah menjaga akal. Dengan terjaganya akal, manusia dapat menjalankan syariat Islam dengan baik, dikarenakan hanya orang yang berakal yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Seperti yang tertera pada surat Ali Imran ayat 190 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqis samawati wal ardi wahtilafil lailil wan nashari la ayatil lil ulil albab, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Menjaga kehormatan keturunan atau hifzul ard atau hifzun nasl. Allah bersabda, "Ghairu musafihina wala muttahizi akhdan."
Artinya tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Quran Surat 5 ayat 5. Ayat ini menjelaskan tentang larangan melakukan hubungan dengan lawan jenis di luar pernikahan. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan, yaitu untuk menghindarkan manusia terjatuh ke lembah kehinaan, menjaga harta atau hifzul ma'al. Allah bersabda, Bima kasabanakallah wallahu azizun hakim. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat 5 ayat 38. Islam mengharamkan pencarian rezeki dengan cara tidak halal yang bisa berdampak pada penggunaannya dan juga pengelolaannya. Ruang lingkup syariah. Allah memberikan peraturan ke manusia dibagi menjadi dua, yaitu peraturan yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Bagian ini disebut sebagai ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, peraturan yang berkaitan dengan kegiatan manusia. Bagian ini sering disebut muamalat, seperti pernikahan, pembagian harta waris, penggunaan barang atau jasa orang lain, dan hak-hak dasar mencapai kemaslahatan umum. Toharoh merupakan bagian dari ibadah. Tujuan toharoh adalah membiasakan manusia hidup bersih agar manusia lain merasa nyaman di tengah-tengah kehadirannya. Sedangkan tujuan sholat adalah menanamkan kesadaran diri manusia tentang identitas asal-usulnya dari tanah, serta kurun waktu 24 jam di dalam kehidupannya yang dibuktikannya dengan tidak melakukan perbuatan merugikan orang banyak dan lisannya tidak melukai perasaan orang lain. Tujuan zakat ialah membiasakan manusia untuk berbagi dengan manusia lain yang tidak bekerja produktif. Sasarannya adalah seseorang yang tidak bekerja produktif di sekitar tempat tinggalnya. Tujuan haji ialah mempersiapkan manusia untuk sanggup datang kepada Allah dengan menanggalkan seluruh kekayaan, kecuali amal perbuatan yang telah dilakukan. Tujuan puasa ialah membiasakan manusia untuk jujur pada diri sendiri dan berempati atas penderitaan orang lain dengan cara meniru sifat-sifat Tuhan. Tujuan ikatan pewarisan ialah menjamin kebutuhan dasar hidup bagi keturunan dari orang meninggal agar tidak menjadi benalu bagi manusia lain. Maqasid syariah Imam Syatibi dan Pancasila. Maqasid syariah Imam Syatibi bisa dibilang sebagai Pancasilanya Indonesia. Mereka mencocokkan antara 5 penjagaan itu dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Sila pertama cocok dengan Hifzus Din. Sila kedua cocok dengan Hifzun Nas. Sila ketiga dengan Hifzun Nas. Sila keempat dengan Hifzul Akal. Dan sila kelima dengan Hifzul Ma'al. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.